Nah, jadi gini ya. Yang terpampang di layar laptop ini ada report eksiden periode Januari sampai Mei tahun 2026 ya Pak, seluruh cabang atau area operasional below. Kita bicara tentang highlight-nya Pak, atau faktor utamanya apa saja ya yang menyumbang dari eksiden yang terjadi selama periode tadi saya sebutkan Januari sampai Mei. Yang paling besar yang menyumbang angka eksiden itu adanya di sini Pak, faktor pengemudi ya, sebanyak 66% dari semua kejadian Pak. Disusul yang kedua ada faktor other sebanyak 27%. Faktor other yang dimaksud lain, misal ada kecelakaan unitnya kaca mobilnya pecah atau retak karena dilempar batu ya, atau kejatuhan reklame kena ranting pohon, atau juga termasuk ketika ditabrak pengendara lain. Nah, itu faktor other Pak, bukan karena mobil, bukan karena ritme operasional, bukan karena jam kerja ya, itu juga bukan karena kelalaian dari driver. Tapi lumayan besar Pak, 27%. Makanya ini penting untuk kita bisa nerapin defensive driving ya kan, karena prinsip defensive driving apa? Agar kita terhindar dari potensi eksiden yang diakibatkan salah satunya oleh pengendara lain atau faktor rute, medan ya kan, area sekitar kita. Nah, lanjut yang ketiga karena faktor operasional Pak. Faktor operasional itu maksud gini contohnya ya, habis pulang jam 1 pagi ya, terus pengurusnya minta Pasum berangkat lagi. Nah, terus amit-amit terjadi kecelakaan, itu bisa dikategorikan akibat faktor operasional ya. Dalam hal ini tanggung jawabnya sebetulnya ada di Viko Pak ya, karena kan yang memberikan instruksi terhadap drivernya dari si Viko gitu ya. Soalnya dari dispatcher nanti pasti juga akan nanya ke Viko. Oke, jadi ketika Bapak pulang malam, makanya kan sering kita sampaikan, Bapak punya hak untuk tidur selama 6 jam, idealnya 2 jam untuk Bapak pulang pergi aktivitas mandi, makan, dan sebagainya. Gitu ya Pak. Dan yang terakhir adalah faktor kendaraan. Nah, ini faktor kendaraan kecil Pak, cuma 2%. Ya, faktor kendaraan cuma 2%. Terawat kendaraannya. Karena kendaraan dominannya terawat. Ya. Tapi bukan berarti kita juga harus, bukan berarti kita juga melalaikan ya faktor kendaraan ya. Betul, jangan terlalu percaya. Jadi wajib yang namanya curiga. Jadi kalau sebelum berangkat kita laksanakan kegiatan cek unit, pemeriksaan unit. Jadi kita pakai metode apa namanya Pak? Alok, bodi bahan, air listrik, kode kelengkapan kertas, semuanya tolong dicek sebelum berangkat. Ketika ada kendala langsung diajukan. Ya, jadi kita bisa tahu nih Pak, faktor terbesarnya karena kita sendiri. Nah, yang kedua, kalau tadi faktornya ya ada pengendara, pengemudi, operasional, dan juga other. Sekarang kita lebih merucut lagi Pak, akar masalah faktor pengemudi, karena kan kita yang paling banyak menyumbang. Nih Pak, akar masalahnya kita bagi jadi 3 kategori besar. Satu, sebanyak 43,5% akibat pemahaman defensive driving yang kurang ya. Dan ini sebetulnya harus kita evaluasi lagi nih, memang orangnya tidak paham atau sebetulnya dia paham tapi ini tidak menjalankan. Makanya bagi bapak-bapak yang sering kita edukasi tentang defensive driving, sering kita ingatkan di grup, dijalankan Pak ya. Pas kejadian ditanyain Pak defensive driving, tahu, tapi kenapa menjalankan? Nah ini ya beda kan sama orang, Bapak tahu nggak jaga jarak aman? Nggak tahu Pak, tetap salah. Yang disalahkan siapa? Pengurusnya. Kenapa kok membiarkan timnya tidak paham defensive driving? Gitu Pak. Jadi sama-sama salah sebetulnya ya. Yang kedua, akibat tidak jaga jarak aman sebanyak 13%. Yang ketiga, blind area ya. Blind area ini tidak hanya soal Bapak nggak kelihatan sisi kiri kanan belakang, enggak ya,
Ya, yang dimaksud blind area ini salah satunya kalau Bapak parkir, nabrak atap, nah itu blind area. Ya, ketika Bapak belok, ternyata ada posisi kendaraan atau apa namanya, bangunan apapun yang nanti ternyata nyundul mobil Bapak. Terus contohnya kasus kayak Pak Arif, ya, yang mobilnya nyangkut atap flyover, seperti kasusnya Pak Rian, ya, yang memaksa untuk lewat jalan kecil padahal sisi kanan kirinya ada batas. Jadi bukan cuma tentang Bapak ngambil lajur ambil kiri terus nabrak motor, bukan cuma itu. Bukan cuma seperti kasusnya Pak Arul, bukan. Tapi yang kecil-kecil pun itu masuk dari kategori ya. Itu kategori besarnya. Ada lagi yang perintilan-perintilannya, Pak. Satu, blind spot, blind area, tadi beda ya. Terus karena distraksi sebanyak 8%, Pak. Never main handphone, merokok, makan. Kenapa kok ketahuan distraksi sebanyak 8%? Karena ketika terjadi eksiden, yang pertama kali kita lakukan setelah kepengurusan ya, setelah kita menyelesaikan masalahnya, kan kita investigasi nih. Cara investigasinya itu dengan memeriksa handphone. Kita lihat nih riwayatnya. Mungkin Pak Kalim kemarin rasain ya. Kita minta izin ke Pak Kalim, saya izin mau lihat histori pemakaiannya. Di jam berapa ada pemakaian WA atau tidak? Kalau ada loh, ini durasinya 1 jam, ini ada sesuatu nih. Bisa jadi sambil jalan nelpon, balas WA, bercanda di grup ya Pak. Bercanda silakan, tapi tahu tempat dan tahu waktu. Oke, dan jangan berlebihannya. Pemahaman defensive driving tadi yang paling besar. Nah ini ada lagi melanggar peraturan ya Pak, peraturan lalu lintas ya, tidak jaga jarak aman. Nah ini ada juga Pak. Satu, tidak mengetahui rute. Yang kedua, dalam pengaruh obat-obatan ya. Pengaruh obat-obatan bukan hanya obat terlarang Pak, tapi termasuk obat-obatan yang biasa umumnya kita minum, contohnya ultraflu, obat warung yang bikin ngantuk ya. Terus obat-obat yang bisa menekan apa, produksi asam lambung, biasanya omeprazol, ranprazol ya. Kalau Bapak perutnya nggak enak, cukup minum Promah ya, dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada zolzol Pak, jadi obat itu gunanya untuk menekan produksi asam lambung ya, itu bikin ngantuk pasti. Oke, jadi pahami itu akar masalah yang bisa kita sampaikan atas faktor pengemudi per bulannya. Nah, ya tadi ya Pak, karena penyebab diri sendiri, kondisi kendaraan yang tidak layak, ya kan, tidak layak atau tidak prima, karena skema atau pola operasional, dan juga karena pihak luar. Jadi penting untuk kita menerapkan defensive driving. Satu, pahami dinamika kendaraan. Yang kedua apa Bang? Jaga jarak aman. Yang ketiga, blind spot, awasi gangguan. Sampai yang terakhir, awasi kondisi sekitar. Fokusnya ke sini dulu aja. Di materi jaga jarak aman ada formula MAR ya Pak. M-nya melihat, A-nya, R-nya ya. Ini formula yang wajib Bapak pegang selama berkendara, biar ketika Bapak berkendara semua tindak tanduknya terukur, tidak sembarang, tidak gerasa-gerusu, tidak serba kagetan. Karena kalau kita sudah melihat, kita sudah analisa, pasti nah, terus reaksinya juga tepat ya. Tapi kalau ininya hilang langsung bereaksi, nah ini nanti akan bergantung pada apes atau tidaknya. Nah, kalau orang Cirebon. Tapi kalau drivernya melihat, ya contohnya di depan ada perempatan, pertigaan, tikungan, pasar, ada mobil box ya Pak, atau apapun kendaraan kita di depan. Yang kedua, orang normal kan pasti mikirnya, oh kalau begini yang harus saya lakukan apa gitu ya Pak. Paling sederhana yang saya sering sampaikan, kalau di depan ada tikungan, pasti kita berpikir, oh dari radius berapa tuh Pak? Nah, 300 sampai 200 meter. Kalau untuk orang yang matanya normal, itu di jalan bebas hambatan 400 meter ke depan bisa kelihatan ya.
Wah, saya kaget loh itu. Jangan di kelihatan ini namanya